Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tumbuhan dengan nilai ekonomi yang berada di sekitar kita, yaitu tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa ini memiliki nama Latin Cocos nucifera dan di daerah saya dikenal dengan nama lokal yaitu anjoro. Kemudian nama dagangnya pun juga kelapa. Kelapa adalah tanaman serbaguna yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Seluruh bagian tanaman kelapa mulai dari akar, batang, daun, dan buah dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehingga dikatakan sebagai pohon kehidupan atau tree of life. Tumbuhan kelapa banyak ditemukan di daerah pantai karena memerlukan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhannya. Buah kelapa berbentuk bulat panjang dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Kelapa atau Cocos nucifera termasuk jenis tanaman palma yang mempunyai buah berukuran cukup besar. Batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak bercabang. Tingginya dapat mencapai 10-14 meter lebih. Daunnya berpelepah, panjangnya dapat mencapai 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian. Buahnya terbungkus dari selabut dan batok yang cukup kuat, sehingga untuk memperoleh buah kelapa harus dikuliti terlebih dahulu. Kelapa yang sudah besar dan subur dapat menghasilkan 2-10 buah kelapa setiap tangkainya. Kelapa diperkirakan dapat ditemukan di lebih dari 80 negara. Indonesia merupakan negara agraris yang menempati posisi ketiga setelah Filipina dan India sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia. Kelapa berasal dari famili Palmae dari genus Cocos sehingga disebut sebagai Cocos nucifera. Berikut merupakan harga kelapa di pasaran internasional. Kemudian, berdasarkan riset pada tahun 2018, berikut merupakan tabel dari harga kelapa di pasaran nasional. Pada tahun 2020, harga kelapa bisa mencapai 7.500 sampai 10.000 per buah. Berikut merupakan data ekspor tumbuhan kelapa. Berdasarkan tabel, nilai ekspor kelapa terbesar adalah ekspor dengan kode HS 151311100 atau ekspor kelapa dalam wujud minyak kelapa mentah. Buah kelapa berbentuk bulat yang terdiri dari 35% sabut atau exocarp dan mesocarp, 12% tempurung atau endocarp, 28% daging buah atau endosperm, dan 25% air. Buah kelapa yang sudah tua mengandung kalori yang tinggi sebesar 359 kalori per 100 gram. Daging kelapa setengah tua mengandung kalori 180 kalori per 100 gram. Adapun senyawa pada tumbuhan kelapa yang bermanfaat terdiri dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin A, tiamin, asam karbonat, air, dan kemudian terdapat bagian yang dapat dimakan. Yang pertama adalah minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan bagian yang paling berharga dari buah kelapa dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. Minyak kelapa dapat diekstraksi dari daging buah kelapa atau daging kelapa yang dikeringkan. Kandungan minyak pada kopra umumnya 60-65%, sedangkan daging buah kelapa sekitar 43%. Minyak kelapa merupakan ester dari gliserol dan asam lemak. Pemanfaatan minyak kelapa di daerah saya merupakan produksi rumahan yang dijual seharga Rp15.000 sampai Rp18.000 per botolnya. Karena proses pembuatannya masih tradisional dan terjaga keasliannya, itulah minyak kelapa di daerah saya disebut sebagai Minna Mandar. Pemasarannya pun hanya dilakukan di sekitar daerah saya.
Yang kedua adalah kelapa parut kering, yang merupakan irisan-irisan atau parutan atau potongan-potongan kecil daging buah kelapa yang telah dikeringkan melalui suatu proses higienis untuk digunakan sebagai bahan makanan. Bentuk hasil parutan dapat bermacam-macam tergantung pada tujuan pemakaian dan dapat pula dilakukan penambahan gula atau tanpa penambahan gula. Yang ketiga adalah produk nata de coco, yakni merupakan krim yang berasal dari air kelapa. Krim ini dibentuk oleh mikroorganisme Acetobactericillium melalui proses fermentasi. Mikroorganisme ini membentuk gel pada permukaan larutan yang mengandung gula. Untuk harganya sekitaran Rp18.000 dan pemasarannya sudah luas. Dan masih banyak lagi pemanfaatan dari tumbuhan kelapa yang bernilai ekonomi. Adapun sumber yang saya gunakan berasal dari dosenpendidikan.com tahun 2020 dan buku Kelapa 2018-2020 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia. Itulah tadi pemaparan dari saya, sekian dan terima kasih.